Gilang terus memegang tangan istrinya untuk mendekat ke pintu kamar istrinya itu. Dan saat tiba di depan pintu, ia pun membuka pintu kamar dan masuk. Rena berjalan perlahan mendekat ke arah tempat tidur dibantu oleh suaminya. Setelah mendudukkan diri di tepi tempat tidur, Rena menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat tidur dan terkejut saat tiba-tiba suaminya itu naik ke tempat tidur. Gilang menidurkan kepalanya di paha istrinya. Sudah sedari tadi ia ingin bermanja pada Rena, tapi tidak bisa lantaran ada begitu banyak orang di ruang tamu. Sudah sedari tadi aku ingin bermanja pada istriku ini, ucap Gilang sambil memejamkan matanya. Rena hanya tersenyum, mengusap kepala suaminya yang begitu anteng di pahanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk tetap sabar saat itu menghadapi aku yang belum dewasa ini, ucap Gilang, menyentuh pipi istrinya yang menunduk menatap wajahnya. Tidak perlu berterima kasih, Mas. Aku melakukan hal itu karena yakin kalau Mas pasti akan membalas perasaanku, ucap Rena, menikmati sentuhan pelan tangan Gilang di pipinya. Keromantisan itu terganggu saat tiba-tiba pintu terbuka tanpa diketuk. Rena, ini ada... Reno menghentikan ucapannya saat melihat sesuatu di dalam kamar. Menatap aneh pria yang hampir memasuki usia setengah abad itu. Dih, udah tua masih aja manja, ucap Reno, membuat mata Gilang seolah ingin keluar dari tempatnya. Reno menaruh dengan cepat nampan di tangannya ke lantai saat melihat Gilang yang bangkit dari tidurnya. Dengan cepat, Reno berlari memasuki kamarnya dan menguncinya. Dasar, geram Gilang yang ingin sekali menyumbat mulut keponakan sekaligus kakak iparnya itu menggunakan buah apel. Rena menahan senyum di wajahnya. Sedang Gilang berjalan dengan kesal mendekat ke arah pintu untuk mengambil nampan berisi buah-buahan yang dibawa oleh Reno tadi. Gilang menutup pintu kamar, lalu menoleh pada istrinya. Kamu kok bisa punya kembaran kayak gitu, sayang? Bikin stres aja, ucap Gilang, menaruh kesal nampan itu di atas meja samping tempat tidur. Ya, nggak tahu. Coba nanya ke Mami. Kok bisa lahirin anak laki-laki punya dua sifat kayak gitu? Ucap Rena, lalu mengambil buah apel dan memakannya. Tiba-tiba Rena teringat sesuatu. Kembali mendongak menatap Gilang yang kini memangku nampan sambil duduk di tepi tempat tidur dan memotong buah apel. Mas, aku boleh nanya nggak? Tanya Rena sedikit ragu. Apa? Tanya Gilang sambil memotong buah apel dan memberikannya pada Rena. Rena terdiam sejenak, mulai bingung harus mengatakannya seperti apa. Ada apa? Tanya Gilang lembut saat Rena tak kunjung berbicara. Mas ada hubungan apa sama Mami? Dan soal foto di kamar Mas di rumah Mama itu... Sepertinya diambil saat Mami masih belum menikah dengan Dedi deh, ucap Rena, menunduk karena takut melihat reaksi suaminya. Mami kamu mantan aku, jawab Gilang. Seketika Rena mendongak menatapnya. Bruk. Rena dan Gilang terkejut mendengar suara berisik itu dan serempak menoleh ke arah pintu, di mana Rena tengah tengkurap tepat di ambang pintu. Sepertinya Reno tengah menguping pembicaraan sepasang suami istri itu. Maaf, aku kepo, ucap Reno tanpa dosa sedikit pun. Reno bangkit dari posisi tengkurapnya, lalu menutup pintu kamar Rena dan berjalan mendekat ke arah sepasang suami istri yang masih terdiam menatapnya. Reno mendudukkan diri di lantai, mengambil sepotong buah yang sudah dipotong oleh Gilang. Ayo, sekarang lanjutkan, ucap Reno dengan wajah malu tanpa dosa. Gilang menatap kesal pada Reno, lalu menoleh pada istrinya yang menatapnya. Gilang menghela nafas panjang, lalu memukul tangan Reno yang berniat untuk mengambil buah apel lagi. Diam dan dengarkan, sebelum aku menyuruhmu keluar, ucap Gilang, dan dengan cepat Reno mengangguk patuh. Gilang menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita pada dua bersaudara itu. Yang satu istrinya,
dan satunya lagi adalah iparnya. Aku dan mami kalian berpacaran selama 5 tahun lamanya. Hubungan kami berjalan sangat lancar tanpa ada pertengkaran atau apapun itu. Saat aku akan pergi ke Singapura melanjutkan kuliah, kami berjanji untuk menikah saat dia lulus nanti. Dan tepat 4 tahun lebih kami berpacaran, dedimu menikahi mamimu. Jelas Gilang. Om ditinggal nikah sama mami? Kasihan sekali, ucap Reno dan mengatupkan mulutnya saat Gilang menatapnya horor. Silakan dilanjutkan Om, ucap Reno. Awalnya aku tidak setuju, lantaran yang seharusnya menikah dengan dedi kalian adalah kakak dari mami kalian. Tapi tepat saat mami kalian tengah mengandung kalian, aku mengajaknya untuk bertemu di kafe. Mulai dari hari itu, aku harus melupakan mami kalian yang merupakan cinta pertamaku. Lanjut Gilang, menunduk sambil mengingat saat-saat itu yang masih terekam jelas di memori otaknya. Tapi aku tidak menyesali hal itu, karena Gilang menghentikan ucapannya sambil melirik Rena. Karena jika mami kalian tidak menikah dengan dedi kalian, mungkin aku tidak akan bertemu dengan istri kecilku ini. Ucap Gilang sambil mencubit gemas pipi Rena dengan senyum di wajahnya. Rena tersenyum senang mendengar hal tersebut, menunduk malu dengan wajah merona. Reno hanya bisa diam melihat keromantisan adik dan adik iparnya. Sebelum otaknya tertukar penyakit bucin, ia pun bangkit dari duduknya dan keluar dari kamar meninggalkan sepasang suami istri yang mulai bermesraan tanpa ingat jika ada orang lain di kamar. Esoknya, pukul 3 WIB, Rena dan Gilang berada di salah satu mal di Jakarta Selatan. Hari ini Rena sangat ingin berjalan-jalan sambil membeli sesuatu di mal dan Gilang dengan cepat menuruti ucapan istrinya. Mereka berdua berjalan sambil bergandengan tangan, membuat beberapa orang yang melihat ke arah mereka memandang iri, sekaligus aneh. Ada yang iri karena keromantisan mereka, dan memandang aneh karena mengira jika Rena adalah simpanan dari om-om yang kini bergandengan tangan dengannya. Rena menghentikan langkahnya tepat di depan pintu restoran di mal itu. Restoran yang menyajikan makanan khas Jepang. Mas, aku mau makan sushi, ucap Rena antusias. Gilang terdiam sejenak, dan tanpa sengaja melihat sesuatu. Kamu masuk duluan ya, aku mau ke suatu tempat dulu. Cuma sebentar kok, ucap Gilang meyakinkan. Rena mengangguk patuh, lalu bergegas memasuki restoran itu, sedang Gilang bergegas ke tempat yang ia tuju untuk membeli sesuatu. 5 menit kemudian, Rena mendudukkan diri di salah satu meja di dalam restoran, menanti makanan yang sudah ia pesan pada pelayan tadi. Rena, panggil seseorang yang kini berdiri tepat di hadapan Rena. Rena mendongak dan terkejut melihat sosok pria yang kini berdiri di hadapannya. Menatap padanya dengan penuh rasa bersalah dan sesal. Gio? Ucap Rena tak percaya, lalu berniat bangkit dan keluar dari restoran itu. Tapi Gio sudah lebih dulu mencekal tangannya. Kumohon, sebentar saja. Aku ingin berbicara padamu. Mohon Gio dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Rena terdiam, lalu kembali mendudukkan diri di tempatnya. Kini Gio dan Rena duduk berhadapan. Gio terdiam sejenak saat sang pelayan meletakkan pesanan Rena di atas meja. Ada apa? Tanya Rena saat pelayan itu pergi dari mejanya. Aku minta maaf, ucap Gio penuh sesal dengan kepala menunduk. Aku minta maaf untuk hari itu. Karena kamu sekeluarga harus menanggung malu. Maaf, aku tidak berniat untuk melakukan hal itu. Aku sudah bersiap untuk datang, tapi Gio seperti tak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Sedang Rena hanya menatap datar Gio menanti pria itu melanjutkan ucapannya. Tapi Zara tiba-tiba menelponku dan memintaku untuk ke tempatnya. Karena jika aku tidak ke tempatnya dengan segera, dia akan bunuh diri, ucap Gio penuh sesal. Zara, ucap Rena dengan alis mengerut.
Dia adalah wanita yang mengandung anakku, ucap Gio. Tak bisa menatap wajah Rena saat mengucapkan hal itu. Rena terdiam mendengar hal itu. Ingin sekali ia melayangkan tangannya ke pipi Gio saat ini. Rena, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, ucap Gio, menggenggam tangan Rena yang ada di atas meja. Rena dengan cepat menarik tangannya, menatap Gio lalu tersenyum manis. Aku sudah memaafkanmu, Gio. Meski sebenarnya aku sangat ingin melayangkan tanganku di wajahmu, ucap Rena dengan santai, membuat Gio tak dapat berkata-kata. Aku sudah memaafkan dirimu sebelum kamu meminta maaf. Kehidupan terus berjalan, dan aku berharap kamu akan menjaga Zara dengan baik. Bahagiakan dia. Berikan cinta dan kasih sayang padanya. Karena saat ini dia tengah mengandung buah hati kalian. Jangan terus merasa bersalah dengan kejadian itu. Karena aku sudah memaafkanmu. Begitupun dengan keluargaku. Dan aku akan berusaha untuk membuat Kak Renu memaafkanmu. Ucap Rena, membuat air mata semakin menggenang di pelupuk mata Gio. Jalani kehidupanmu dengan bahagia bersama Zara. Jangan ingat lagi masa lalu. Karena sekarang, kita berdua punya kehidupan yang harus kita raih bersama pasangan masing-masing. Kamu bersama Zara, dan aku bersama suamiku. Ucap Rena, lalu tersenyum pada Gio. Hidup hanya sekali, Gio. Jangan salah mengambil langkah lagi. Bahagiakan keluarga kecilmu ya. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu di masa lalu. Jadi jangan difikirkan lagi. Ucap Rena tersenyum tulus pada Gio. Terima kasih Rena. Aku pikir kamu tidak akan memaafkanku. Ucap Gio dan mulai meneteskan air mata. Rena menepuk pelan bahu Gio, mencoba menenangkan pria yang sangat rapuh itu. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Ingat untuk menjaga Zara dengan baik, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Ucap Rena mengingatkan, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari restoran. Rena tersentak saat keluar restoran dan mendapati Gilang yang tengah tersenyum padanya. Mas, ucap Rena dan terkejut saat tiba-tiba Gilang memberikannya sebuket bunga mawar. Terima kasih, ucap Rena, lalu menggenggam tangan Gilang dan berjalan pergi dari restoran. Gilang tersenyum senang melihat senyum di wajah Rena. Ia sudah mendengar semua yang diucapkan oleh istrinya pada pria di restoran tadi. Dan itu membuat ia bangga memiliki Rena. Tiba-tiba Gilang menghentikan langkahnya tepat saat mereka tiba di lantai dasar mall itu. Rena yang bingung semakin bingung karena Gilang yang tiba-tiba bersimpu di hadapannya layaknya seorang pangeran. Rena terkejut saat Gilang mengeluarkan kotak cincin dari saku celananya. Aku tidak sempat memberikan hal ini padamu hari itu. Jadi biarkan aku memasangkannya di jari manismu hari ini. Disaksikan oleh semua orang yang ada di mall ini. Ucap Gilang, lalu memasangkan perlahan cincin berlian itu di jari manis Rena. Semua orang yang melihat hal tersebut bersorak ria. Bahkan ada yang merekam hal itu. Aku mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu hingga maut menjemputku. Ucap Gilang, saat selesai memasang cincin itu di jari manis istrinya. I love you, my little wife. Ucap Gilang yang sudah kembali berdiri di hadapan Rena. Rena menangis haru melihat hal tersebut. Menatap cincin yang diberikan oleh Gilang di jari manisnya. I love you too, my husband. Ucap Rena memeluk erat Gilang yang dibalas pula oleh suaminya. Semua orang semakin bersorak melihat hal itu. Bahkan untuk seorang pria yang berdiri tidak jauh dari Rena dan Gilang, bersama dengan wanita hamil yang berdiri di sampingnya. Semoga kalian selalu bahagia, ucap Gio, lalu menatap wanita yang berdiri di sampingnya dengan senyuman. Kebahagiaan pasti akan selalu datang saat waktunya tiba. Hanya perlu bersabar dan berjuang untuk mendapatkannya.